Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dulur. Hari ini kita lagi ada di desa mana? Desa Gawok, Wuluan, Kabupaten Jember. Ini kita lagi melihat tanaman cabai yang sudah full menggunakan produk PT Dharma Ayu Tani dengan arahan dari Gus Imam selaku pemilik toko yang ada di daerah Desa Gawok. Nah, ini beliau. Ini beliaunya dengan Pak Purnadi. Ya, dengan Pak Purnadi. Pak, monggo kula kepengen ngobrol kali jenengan, Pak. Monggo Gus Imam. Ini selaku yang mengarahkan. Beliau ini pemilik toko yang ada di Desa Gawok, namanya Gus Imam. Ngapunten sangat, Pak. Kelihatan nggih? Nggih. Mas. Nah, Gus Imam, ini saya dengar informasi dari tim kami yang ada di lapangan, dari Mas Ibu, Mas Sofyan, Mbah Abu sama Mas Sudris, bahwa jangan menyarankan untuk memantau langsung tanaman miliknya Pak Purnadi yang sudah menggunakan produknya full dari PT Dharma Ayu Tani. Arahan dugi jenengan. Leres. Nah, ini Pak Purnadi pemiliknya. Leres Pak, arahan dari Gus Imam gitu. Nah, Gus, bisa sedikit cerita Gus, ini awalnya bagaimana sih Gus, produk apa yang sudah masuk arahan dugi jenengan? Ini beliau ini pemilik toko. Iya. Dari Desa Gawok, Gus Imam. Monggo yang berminat silakan untuk daerah Wuluan. Ya, terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya. Awal kami bertemu dengan Pak Purnadi, pertanian di wilayah Gawok itu banyak. Sekarang ini nggak jaya dulu seperti zaman tahun-tahun 2005, 2006, 2007 karena kondisi tanah yang kurang bagus. Nah, semenjak kami kenal dengan PT Dharma Ayu, itu Pak Purnadi coba saya sarankan untuk memperbaiki struktur tanah dulu. Betul. Mulai dari SP29, terus setelah itu PowerCal, EM9 dan lain sebagainya, itu saya suruh masukkan. NPK Binsai masuk. NPK Binsai masuk, NKCL masuk. Tapi ternyata bisa dilihat sendiri, ini hasilnya Alhamdulillah bisa dirasakan oleh Pak Purnadi. Buahnya, dan ini daunnya kayaknya nggak mau berhenti ini Pak, terus nyumbang, terus naik ke atas. Dan buahnya juga kayaknya jadi terus ini. Alhamdulillah. Ini panen berapa kali Pak Purnadi? 8 kali. Pak Purnadi dengan saran dari Gus Imam. Ini ki jenengan puas nopo mboten puas? Sangat puas. Sangat puas sekali, alhamdulillah. Terus Pak, ini ada pertanyaan kemarin waktu saya share. Pak, petaninya nggak pakai mulsa nggih? Ini bisa dilihat dulu. Nggak pakai mulsa. Petani bonsai nggak penting mulsa. Tanpa mulsa terjaga kesuburan tanahnya. Terus Pak Purnadi monggo mriki Pak. Pak, ini sudah panen berapa kali sih Pak? Ke-8 kali. Ke-8 kali. Panen pertama ya ke-9 sih. Yang pertama dapat dua timba, dibagi-bagikan lah. Oh, dibagi-bagi buat zakat. Terus keduanya ya langsung 30 berapa, terus langsung naik ke 1 kintal, terus 2 kintal 53, terus 2 kintalnya ada berapa kali? 3 kali. Nggih. Pak, menurut biaya nggih, aplikasi bonsai ini mahal apa irit sih Pak? Ya kalau dipikir sih nggak mahal. Irit. Tapi hasilnya yang saya memuaskan. Yang memuaskan hasilnya. Tadi biaya tidak menjadi masalah selama petani itu merasa puas. Ini yang terpenting. Jadi memang ini Gus Imam ini benar sekali, ini baru petani yang berilmu. Petani yang berilmu itu beda dengan petani yang bernafsu. Kalau petani berilmu itu pasti merawat tanahnya. Nggih, merawat tanah ini baru petani berilmu. Jadi beda dengan petani bernafsu, hanya mengejar keuntungan, panen ya panen, tapi hasilnya mungkin tidak seperti yang kita bayangkan. Salah satu contoh, perbedaan nyata ada di lahan sebelah. Menurut jenengan ambasador ini mampu nggak untuk menanggulangan trip? Saya kira mampu ya, kenyataan kayak gini. Kenyataannya seperti itu. Maksudnya gini, kata
Yang penting itu kondisi tanaman itu bagus. Betul. Dan tanaman subur, tanah bagus itu insya Allah nggak begitu banyak masalah. Ini pembuktian memang yang sekarang saya alami memang gitu. Ini real nyata, bukan rekayasa nggih. Ini real nyata, bukan rekayasa. Jadi kami sudah membuktikan untuk daerah huluan. Ini ada Gus Imam selaku pemilik toko, bisa menghubungi langsung ke beliau dengan nama toko apa, Gus? Bina Mandiri. Bina Mandiri ada di Desa Kepel. Silakan bisa, karena produk kami yang di huluan ini ada di Gus Imam Bina Mandiri. Nah, okay. Terus penanggulangan patek ini sudah menggunakan fungisida belum, Pak? Fungisida masalah patek itu memang nggak begitu ya, dibilang nggak ada lah. Nggak ada pateknya. Nggak sampai terjadi. Nggak sampai, berarti nggak pakai fungisida. Ya, pakai hanya untuk sekedar. Oh, siap. Tapi kalau dilihat masalah kesuburan dan lagi apa tuh percabangan yang cukup Luar biasa. Betul. Di patek kan ya kali Betul. Tapi Ini alhamdulillah ini enggak ada. Pupuk yang bagus, bukan pupuk yang diaplikasi hari ini 4 hari kelihatan hijau. Pupuk yang bagus itu pupuk yang bisa mengeluarkan namanya lapisan pilin. Tadi Pak Purnadi bilang, kalau siang seperti ini alum. Ini alum bukan karena layu fusarium, alum karena daunnya lemes lentur, seger, dan warnanya pun nggak hijau, nggak begitu hijau, kuning, ya, batang semuruh. Dan ini tetap membawa bunga. Cuma kendalanya satu, ini usia sudah tua. Ini usia berapa, Pak? Sekitar 5 bulan. Ini usia 5 bulan. Biasanya fusarium itu menyerang di usia di antara 70 hari. Dia ini malah usia 5 bulan baru terserang yang namanya layu fusarium. Kalau di total luas lahan, ngapunten, ini berapa total luas lahan, Pak? Seperempat hektar, nggih. Seperempat hektar yang terkena layu fusarium kurang dari 11%. Kurang dari 11%. Nggih, Pak Purnadi, Gus Imam, terima kasih banyak atas sarannya jenengan buat beliau, karena memang benar apa yang diucapkan oleh beliau. Bonsai dengan konsep kesuburan tanah terjaga, nutrisi tanaman tercukupi sempurna. Sip. Bonsai bener-bener saya. Terima kasih. Campun. Nah, ini kita lagi keliling, tingginya tanaman seperti ini. Ini yang terkena fusarium. Ini yang terkena fusarium. Jadi dari seperempat hektar ini kurang dari 11% yang kena namanya layu fusarium. Monggo, habis ini kita berbicara tentang layu fusarium. Ya, ini tingginya segini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi dulur, saya tingginya itu 175. 175. Gus Imam, ini dataran rendah apa dataran tinggi sih, Gus? Sini dataran rendah. Ya, termasuk. Monggo. Dataran rendah. Berkali-kali ini petani bonsai itu nggak kaget kalau pada dataran tinggi tanaman itu bisa setinggi ini. Ini dataran rendah, tanaman bisa tinggi seperti ini dan buahnya pun masih alhamdulillah. Lah ini saya ini. tingginya 175. Ya, ini buahnya pun masih cemerentel dan di pucuk-pucuknya masih membawa bunga. 5 bulan berarti 150 hari. Bonsai memang oke. Bonsai memang oke. Memang saya. Bonsai memang saya. Terima kasih. Yang paling penting nutrisi tanah bonsai sangat-sangat terjaga sekali. Siap. Mari kita pakai bonsai semuanya. Biar saya.